pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ya insya Allah teman-teman, terima kasih kepada Jazakumullah khair ya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang dari berbagai daerah Indonesia yang telah meluangkan waktunya ya untuk bisa hadir di agenda ngabuburit literasi seputar jejak Islam bangsa ya, perspektif pendidikan dan juga kebudayaan. Insya Allah akan dibahas pada sore hari ini. Kajian kita pada ngabuburit kita pada sore hari ini akan mendatangkan dua pemantik ya, dua pembicara. Yang pertama ini ya ini Kang Tatang Hidayat, MPD ya. Beliau ini merupakan aktivis komunitas Tudarilah Indonesia. Beliau juga merupakan alumni dan Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Dan insya Allah nanti akan disusul oleh pemateri kedua, yaitu Kang Rizky Lesus. Ini beliau sebagai aktivis komunitas jejak Islam bangsa dan juga merupakan alumni ya dari Institut Teknologi Bandung. Ya insya Allah kita langsung mulai saja kajiannya. Untuk mengefektifkan waktu, kepada pemateri pertama yakni Kang Tatang Hidayat, dipersilakan untuk menyampaikan materinya seputar jejak Islam untuk bangsa. Kepada Kang Tatang dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya kepada moderator Saudara Nukman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Ya, selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan, kepada teman-teman dari seluruh daerah ya yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator atas kesempatannya, kepada panitia lintas komunitas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama berdiskusi bersama teman-teman di sini. Insya Allah di bulan yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala ini kita sama-sama ngabuburit ya, istilahnya ngabuburit dalam kegiatan kita kali ini. Dan alhamdulillah saya di sini kebagian untuk membahas tentang tema jejak Islam bangsa ya, bagaimana peran Islam dalam untuk bangsa ini. Ya, sebagaimana tadi diawali di dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan mencari ilmu, yang artinya kurang lebih barang siapa yang menempuh jalan baginya menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, mudah-mudahan semua hadirnya di forum ini bisa dimudahkan jalan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita mungkin tidak bisa melakukan perjalanan, tapi tidak mengapa, kita masih bisa melakukannya di tempat masing-masing. Ya, kita awali dari pembahasan kita sore ini. Ya, ini dari latar belakang masalah. Yang pertama, hasil pengamatan saya selama di dunia pendidikan dan pengalaman sekolah. Kita telah mengetahui bersama bahwa masuknya Islam ke Indonesia yang telah kita terima dari kurikulum atau buku-buku sejarah yang ada, yakni abad ke-13 yang dikemukakan oleh teori Snoek ya, oleh Snoek. Itu salah satu orientalis dari Belanda yang menyusun tentang sejarah bahwa Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-13, yakni dengan kedatangan dari Gujarat India ya, dari Gujarat India. Nah, jika kita menganalisis lebih dalam apakah betul Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13. Nah, makanya adalah lahir salah satu teori-teori semenjak datang ke sini lebih baru lagi yang dikeluarkan oleh Buya Hamka ya. Buya Hamka menggagas satu konsep bahwa itu datang ke Nusantara itu bukan dari Gujarat, India, tapi langsung dari pusatnya dari Mekah Al-Mukarramah.
Nah, maka jika kita menelusuri berbagai literatur sekarang ini di abad 20 ketika informasi begitu gencar, peristiwa-peristiwa atau catatan-catatan mulai terkuak. Jadi ada beberapa teori yang mulai muncul yang meskipun kita terus mengkaji. Jadi kita terus mengkaji. Ya salah satunya yang pertama kita urutkan dari waktu dulu ya. Yang pertama yang kita kenal itu ada teori Gujarat, ada teori Mekah, dan teori Persia. Namun saya coba menelusuri literatur-literatur yang lain dari beberapa karya sejarawan. Yang pertama ada kita mengenal teori Kapur Barus ya. Kita mengenal teori Kapur Barus. Ya, teori Kapur Barus ini berdasarkan tentang barus yang ada di salah satu daerah di Pulau Sumatera yang dijadikan untuk pengawetan mayat. Nah, dari teori Kapur Barus ini ada sebagian yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu sudah berkomunikasi dengan Nusantara itu justru jauh hari. Karena memang sebelumnya Nusantara ini bukan hal yang aneh bagi para pedagang-pedagang internasional. Karena Nusantara ini bagian dari jalur perdagangan internasional. Nah, ketika baginda Nabi Muhammad SAW hidup pada abad ke Suaranya Kang hilang. 6 dan abad ke-7, nah itu ketika antara bangsa Arab itu sudah ada dengan Sumatera. Karena dengan teori yang Kapur Barus, yang mana pengawetan jenazah. Itu yang pertama. Jadi ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dan tentunya ini juga perlu penelusuran data-data yang terus di-upgrade. Itu yang pertama. Yang kedua, teori yang kedua itu penemuan artefak-artefak di daerah Jepara, itu berkaitan dengan Ratu Sima ya. Ratu Sima yang punya anak Jaisima. Nah, Jaisima ini masuk Islam ketika zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini mengirim utusan ke daerah Nusantara ini, sehingga saat itu yang berkuasa Ratu Sima di Kerajaan Kalingga ya. Kerajaan Kalingga abad ke-6 atau dan abad 6 sampai abad 7 itu mulai berinteraksi, sehingga anaknya Ratu Jaisima itu masuk Islam. Nah, ini ada sebagian juga sejarawan yang mengatakan ini zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada teori dari Tatar Sunda ya, yang sering disampaikan oleh Pak Salman Iskandar, editor buku Api Sejarah karya Prof. Ahmad Mansur Surya Negara. Yang ketiga ini teori dari masuk Islamnya, yaitu Rakyat Sancang, anak tunggal Prabu Wangi Kerajaan Tarumanegara. Nah, di sini beliau itu abad ke-7. Nah, maka nanti kita akan temukan jika teori dalam Tatar Sunda ini ada 3 yang nama Kian Santang, Rakyat Sancang, ada juga Kian Santang lagi, Kian Santang Prabu Boros Ngara. Ini 3 orang ini namanya hampir sama, apakah sama atau berbeda? Nah, ini nanti kita akan bahas di bahasan khusus. Jadi yang dimaksud yang saya di sini adalah Rakyat Sancang yang hidup abad ke-7, bukan Kian Santang putranya Prabu Siliwangi. Ya, jadi Rakyat Sancang ini Tarumanegara. Karena di Tatar Sunda sebelum Tarumanegara ada Salakanegara. Nah, maka nanti di sini pun ada perdebatan. Kerajaan pertama di Nusantara yang paling kecil apakah Salakanegara atau Kutai Kartanegara. Nah, saya di sini mengambil yang Prabu Wangi ini disampaikan dalam beberapa literatur. Ya, dalam beberapa literatur tentang kisah masuk Islamnya Rakyat Sancang ini, beliau ke Mekah Al-Mukarramah hingga beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di sanalah beliau diislamkan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau bahkan beberapa diriwayatkan beliau ikut berperang, sehingga beliau kembali lagi pulang ke daerah Tatar Sunda. Ini yang menarik. Jadi ada yang pertama teori Barus, teori zaman Khalifah Utsman bin Affan dengan masuk Islamnya Jaisima. Kemudian yang ketiga teori zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu dari Tatar Sunda yang Rakyat Sancang. Dan yang keempat, nah ini sekarang. Nah, sekarang ini yang mulai ramai, yang datanya cukup kuat, yakni dengan ditemukannya 2 surat yang pengirimnya sama dan penerimanya berbeda. Pengirimnya adalah Sri Indrawarman. Sri Indrawarman ini adalah salah satu raja dari kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 beliau. Nah, beliau mengirim surat kepada pengirimnya berbeda, 2 surat. Yakni kepada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan
dari kekhalifahan Bani Umayyah dan kekhalifahan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa 718 Masehi sampai 720 Masehi. Nah, suratnya ada di mana? Suratnya ada di Museum Oxford, tersimpan. Dan Umar bin Abdul Aziz bahkan mukadimahnya itu terbaca dengan jelas dan sastranya sangat tinggi. Bahkan di sana dipisahkan atau dituliskan dari Sri Indrawarman yang adalah raja dari keturunan 1000 raja, yang permaisurinya juga keturunan 1000 raja, yang kekuasaannya terdiri dari 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang di setiap gunungnya mengalir 1000 sungai, yang di kandangnya ada 1000 gajah, yang armada perangnya terdiri dari kapal. Aku kirimkan kepadamu berupa hadiah. Di sana dituliskan hadiah-hadiahnya itu lada, rempah-rempah, gaharu. Gaharu ini adalah bahan parfum untuk orang Arab yang sampai sekarang terkenal. Kemudian cengkeh, pala, kemudian kulit harimau, dan beberapa rempah-rempah lainnya yang ada di Nusantara ini. Nah, kemudian dari sana, dari Sriwijaya ini terkonfirmasi dikembalikan juga oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu ya pengiriman 2 budak. Yang pertama berwarna kulit putih, yang kedua kulit hitam. Nah, ini terkonfirmasi surat tersebut. Nah, kemudian redup memang setelah itu. Jadi setelah itu karena nanti kesininya ada pengkudetaan di dalam kerajaan Sriwijaya. Nah, kita singkat saja. Jadi itu abad ke-7 ya, abad ke-7 atau abad 1 Hijriah, 100 Hijriah akhir. Itu. Jadi, nah, dari keempat ini yang sekarang dijadikan cukup kuat datanya oleh kalangan sejarawan, itu gelombang dakwah Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama itu waktu pengiriman surat dari Sri Indrawarman kepada 2 khalifah, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang cukup kuat datanya. Adapun yang kapur barus ini masih perdebatan. Yang kapur barus karena datanya itu berkenalkan dengan hadis ya, hadis tentang pengawetan mayat menggunakan kapur barus. Kemudian yang kedua yang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini perlu datanya juga diperkuat lagi tentang masuk Islam Hiroshima. Kemudian yang ketiga teori Rakean Sancang. Nah, ini data-datanya memang cukup sulit ya untuk ditemukan. Nah, sekarang itu yang pertama. Nah, setelah gelombang dakwah Islam yang pertama ke Nusantara ini, kemudian kita lanjut ke gelombang dakwah Islam yang kedua. Nah, gelombang dakwah Islam yang kedua ini adalah hijrahnya keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir ya. Ahmad bin Isa al-Muhajir. Di sini teman-teman yang mau menelusuri ada rekomendasi bukunya karya Ki Haji Abdullah bin Nuh tentang Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini keturunan-keturunannya dakwah ke negeri timur jauh. Nah, siapa Ki Haji Abdullah bin Nuh? Nah, beliau ini adalah salah seorang sejarawan, ulama besar asal Nusantara bahkan dunia. Beliau dari Jawa Barat. Beliau menulis juga buku-buku tentang ringkasan Wali Songo, sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kemudian hingga beliau menulis tentang Imam Ahmad Isa al-Muhajir. Nah, siapa Imam Ahmad Isa al-Muhajir? Ahmad Isa bin al-Muhajir ini merupakan salah satu ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau waktu itu hijrah dari gemerlapnya kota Baghdad. Teman-teman bisa dibayangkan waktu itu Baghdad gemerlapan ya. Jadi kotanya itu diputari oleh benteng, bahkan sungai Tigris itu dibelokkan. Nah, Ahmad bin Isa al-Muhajir itu hijrah ke daerah Hadramaut karena waktu itu di Baghdad ada golongan, salah satu golongan yang menghina para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan hanya mengagungkan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Rafidhah. Nah, maka Ahmad bin Isa al-Muhajir ini khawatir bahwa keturunannya dimanfaatkan oleh golongan tersebut. Maka Ahmad bin Isa al-Muhajir ini hijrah ke daerah Hadramaut Yaman. Nah, dari Hadramaut Yaman, Ahmad bin Isa al-Muhajir ini banyak turun. Nah, salah satunya ada yang dikenal dengan Alawi. Nah, di sini Alawi ini adalah keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, Alawi ini karena Hadramaut waktu itu sumber daya alam tidak mampu menampung keturunan-keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka Alawi ini hijrah terus ke daerah negeri timur jauh. Dari Yaman itu terus ke daerah negeri timur jauh hingga sampailah ke daerah Nusantara, ke kepulauan ke Riau, ke Sumatera, sehingga dan ke daerah-daerah lainnya. Daerah-daerah lainnya di Nusantara. Nah, dengan Ba'alawi ya, Ba'alawi ini penyebar Islam di Nusantara yang disebarkan oleh habaib-habaib, maka jangan heran di Nusantara ini banyak para habaib ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah semuanya riwayat nasabnya saya cek di
di buku ringkasan Wali Songo karya Ki Haji Abdullah bin Nuh itu adalah semuanya merujuk ke muara yang sama, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, karena memang itulah Islamisasi negeri Timur Jauh, mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian Kamboja, Vietnam, itu dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu gelombang dakwah Islam kedua dengan hijrahnya keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir yang dikenal dengan Ba'alawi. Kemudian yang ketiga, memang setelah itu dari literatur-literatur cukup ada kekosongan dari abad ke-7, 8, 9, 10, 11. Nah, mulai abad ke-12 dan 13, inilah mulai berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya kerajaan Islam. Ya, ini ada yang dikenal dengan Kesultanan Perlak di Aceh, Samudra Pasai. Nah, di sini Samudra Pasai dan beberapa kesultanan kerajaan di Nusantara lainnya, coraknya itu adalah kerajaan jihad ya. Kerajaan jihad dengan corak pembangunan benteng-benteng di sepanjang pantai. Itu untuk mengamankan perdagangan. Karena saat itu perdagangan di Aceh itu sudah perdagangan internasional, begitupun di Melaka. Nah, makanya itu di coraknya itu kerajaan-kerajaannya jihad. Jadi tidak terlalu meninggalkan bekas-bekas seperti keraton, kemudian dan peradaban-peradaban seperti perpustakaan. Itu coraknya jihad, khususnya di Aceh. Nah, ada hal yang menarik di Samudra Pasai ini. Saat itu, Samudra Pasai itu berbaiat kepada kekhalifahan Abbasiyah. Nanti ada launching filmnya saya lihat di teman-teman komunitas literasi Islam. Sebagaimana kemarin yang ngisi di hari Selasa ya. Kemarin beliau menceritakan bagaimana hasil riset beliau ke Aceh, salah satu pegiat komunitas literasi Islam, bahwa Abbasiyah ini, Samudra Pasai waktu itu berbaiat kepada kekhalifahan Abbasiyah. Nah, di gelombang ketiga, setelah gelombang ketiga ini, kerajaan-kerajaan, lanjut ke gelombang keempat. Nah, gelombang keempat ini mulai abad 14. Dengan kehadiran datangnya tim dakwah yang luar biasa, yang belum pernah ada tim dakwah luar biasa datang ke Nusantara, yang dikenal dengan Wali Songo ya. Nah, Wali Songo ini, apakah 9 atau berapa? Nanti saya coba rekomendasikan buku-buku yang ilmiah. Salah satunya buku karya Pak Wiji Saksono ya, yang dengan judul Mengislam Tanah Jawa. Itu skripsi rasa disertasi, sampai beliau risetnya ke Belanda, mencari literatur-literatur. Padahal itu masih skripsi. Karena zaman dulu itu mahasiswa S1 bisa berbagai bahasa itu hal yang biasa. Itu rekomendasi. Ada juga yang kedua, ringkasan Wali Songo karya Ki Haji Abdullah bin Nuh. Ringkasan Wali Songo itu menarik. Nah, tim dakwah Wali Songo ini yang pertama yang datang itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini beliau datang dari mana? Beliau asal dari mana? Nah, ada yang mengatakan awalnya itu ada 3 versi. Saya baca literatur-literatur. Yang pertama dikatakan beliau itu berasal dari Turki. Yang kedua dari Mesir. Nah, aturan yang baru, ternyata beliau berasal dari Azerbaijan. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari Azerbaijan. Beliau belajar di Mesir. Beliau belajar ilmu keislaman dan ilmu-ilmu tentang pertanian, irigasi. Nah, maka beliau Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, singgah dulu di Pasai, kemudian ke Jawa, ke Gresik, maka beliau dikenal dengan Sunan Gresik. Nah, apa yang dilakukan beliau? Yang dilakukan pertama adalah membangun irigasi di sungai Berantas. Tujuannya apa? Karena saat itu abad 14 ketika beliau datang ke Jawa, itu setelah terjadi perang yang luar biasa cukup lama yang dikenal dengan perang Paragreg atau apalah, Paragreg ya. Perang Paragreg. Nah, itu adalah perang sesak saudara dari kerajaan Mojopahit ya, Mojopahit yang menghancurkan tatanan persawahan, pertanian di Pulau Jawa. Maka saat itu Sunan Gresik itu memberikan solusi-solusi atas kehidupan umat khususnya di Pulau Jawa. Inilah salah satu karakter kepemimpinan dakwah Islam di Nusantara, itu mampu menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Nah, salah satunya membangun konsep pertanian kotak-kotak ya. Maka dalam istilah ilmu sanad ini, pertanian kotak-kotak di Jawa sanadnya dari mana? Dari Mesir. Karena di Mesir itu ada Sungai Nil. Nah, di sana diambil konsepnya. Nah, itu ya Sunan Gresik. Itu wali angkatan pertama ya, Sunan Gresik itu. Oh gitu. Coba cek, Kang. Tapi yang ditampilkan video lain. Ya udah, saya coba matikan dulu videonya ya, supaya ini. Nah, silakan bisa lanjut. Dari Maulana Gresik,
ini wali angkatan pertama, abad ke-14. Ini gelombang dakwah ke-4 ya. Nah, dari gelombang dakwah ke-4 ini di Maulana Gresik ya, Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Maulana Sunan Gresik. Nah, kemudian setelah terjadi Gimana nih suaranya? Tes. Suara. Kedengaran nggak? kita lanjut. Ya, kita lanjut. Barusan maaf keluar otomatis. Kita lanjut ya. Sip. Kita lanjut. Kedengeran ya? Kita lanjut. Nah, jadi Wali Songo ini ada perlu pelurusan sejarah. Wali Songo itu sebetulnya bukan 9 orang. Jadi ketika saya ke Demak waktu rihlah ke Demak, jadi Wali Songo itu sebetulnya perangkatan gitu. Jadi ada angkatan pertama itu 9 orang. Ketika ada yang wafat satu, nanti Wali Songo itu mengadakan musyawarah. Kemudian dipilih lagi angkatan orang-orang yang baru. Nah, makanya nanti ketika angkatan kedua ada yang baru. Nah, begitu. Jadi nanti itu bahasan khusus tentang Wali Songo. Ada juga buku yang tadi rekomendasikan Pak Wiji Saksono, kemudian ringkasan Wali Songo karya Ki Haji Abdullah Binu. Kemudian ada juga tentang 3 jilid ya, tentang kerajaan Islam di Demak, Wali Songo, karya Pak Rahman Abdullah dari Surakarta. Nah, kita lanjut. Nah, maka itu keempat ya. Jadi 9 pendakwah ini terkenal disebut dengan Wali Songo yang luar biasa. Terdiri dari 6 angkatan. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian peneliti mengatakan 8 angkatan. Hingga nanti kita mengenal di Perang Diponegoro, Kiai Mojo itu bisa dikatakan, ada yang mengatakan Wali Songo juga angkatan ke-8, salah satu Wali Songo. Nah, kemudian kita lanjut. Dari gelombang ke-4, Wali Songo angkatan 1, 2, 3, kita lanjut ke gelombang ke-5. Jadi Wali Songo ini luar biasa, tim dakwahnya dahsyat sekali, bisa mampu mengislamkan hampir seluruh Nusantara 3/4 dan mengislamkan hampir seluruh Jawa yang awalnya kerajaan Maharaja Hindu Buddha, tapi bisa menjadi Muslim dalam waktu kurang lebih 50-52 tahun. Nah, kita ke gelombang ke-5. Nah, gelombang ke-5 adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara yang kokoh. Ini kita masih bicara abad ke-14, 15, ya, 16. Jadi saat itu ada salah seorang guru dari salah seorang Wali Songo yang namanya Maulana Ishak, yang luar biasa. Beliau dikenal dengan Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ini menjadi guru para pangeran senusantara. Jadi putra raja dari Ternate itu dikirim ke Giri. Putra raja Trenggono, putra raja dari negara Daha di Banjar, kemudian dari Melayu, dari daerah Melayu yang lainnya. Kemudian semuanya dikirim ke Giri. Nah, Giri pusatnya. Nah, ini menjadikan kerajaan-kerajaan berikutnya tidak bisa lepas sampai digambarkan oleh para penjajah Portugis, Belanda maupun Spanyol. Sunan Giri itu fungsinya kayak Sri Paus. Jadi tidak ada raja yang sah kalau tidak disahkan oleh Sunan Giri. Sampai seperti itu. Jadi kalau di Eropa ada paus, di Jawa itu namanya Sunan Giri. Jadi banyak murid-muridnya Sunan Giri. Jadi tidak ada sultan yang sah sebelum disahkan oleh Sunan Giri. Jadi berdirinya kerajaan-kerajaan ini menjadi tanda fase ke-5 dan ini kita bersyukur luar biasa. Kenapa? Saya sering sampaikan ke beberapa kawan, kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada para pendahulu kita di Nusantara ini, luar biasa. Jadi fase ke-5 ini muncul tepat pada saat harus menghadapi ancaman imperialisme barat. Jadi kita ini sebetulnya bukan 350 tahun dijajah. Kita ini 350 tahun berjuang melawan penjajah. Itu sangat beda, saudara-saudaraku. Jadi narasi-narasi ini perlu diksi-diksi dalam segi pendidikan, perlu ada pelurusan.
Jadi tidak ada yang namanya Nusantara ini dijajah. Dijajah itu beda. Jadi Nusantara ini adalah 350 tahun jihad fisabilillah. Apa buktinya? Kita coba bandingkan dengan penduduk asli Amerika. Jadi suku asli Amerika itu sebelum datangnya Columbus, sebelum datangnya Pizarro, sebelum datangnya Cortez, sebelum datangnya Amerigo Vespucci ya, berapa suku asli bangsa Amerika? Itu kalangan peneliti berdebat, tapi debatnya sungguh mengerikan. Jadi bangsa Amerika itu jumlahnya antara 50 juta sampai 100 juta, bahkan ada 110 juta. Itu asli Amerika. Tapi apa yang terjadi dengan kedatangan penjajah Eropa waktu itu? Suku Amerika nyaris punah. Begitupun dengan suku aborigin di Australia mengalami hal yang sama saat kedatangan para penjajah. Teman-teman bisa cek bagaimana suku aborigin hampir punah. Sampai saat ini aborigin di Australia itu diisolasi. Jadi untuk untuk dilestarikan gitu. Mereka tidak bertahan. Kenapa gitu? Karena mereka tidak punya sistem keyakinan seperti yang ada di Nusantara yang membuat manusia mau berjuang. Itulah dinul Islam, agama Islam. Kenapa kita bertahan? Karena agama ini, agama Islam. Hingga saat ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Nusantara masih mayoritas Muslim. Jadi raja-raja Nusantara itu dengan gigih berperang melawan penjajah. Kita contoh, membentang dari Aceh, ada Iskandar Muda di Aceh, habis-habisan menggempur Malaka yang dikuasai Portugis. Sultan Agung dari Mataram, habis-habisan menggempur Batavia. Raja-raja mereka bergerak. Di Ternate ada kisah yang menarik. Babuloh membawa pulang jasad ayahnya, Hairun yang bersimbah darah dari benteng Portugis. Kemudian menggerakkan kekuatannya hampir 300 kora-kora dikerahkan untuk menggempur dan menghancurkan serta menundukkan seluruh penjajah asing di bumi Kirahat. Kemudian kita mengenal di Goa Talo. Nah ini ada Aliuddin yang terlambat, putranya Sultan Hasanuddin, kewalahan menghadapi Cornelis Tailman yang terlalu kuat angkatan laut POC yang ada di Nusantara. Nah kita bisa bayangkan zaman itu gelora jihad raja-raja Nusantara begitu luar biasa. Jadi ketika saya kemarin ketika di rumah itu membaca literatur kuno, mulai dari tarikh Aceh hingga beberapa kesultanan, saya bentangkan dari Aceh, kemudian dari Aceh itu ada kesultanan Perlak, Samudra Pasai, kemudian di Jambi, kemudian ada juga di beberapa daerah nanti ke Jawa apalagi, kemudian di Kalimantan juga banyak kesultanan, ada Kesultanan Banjar, di Sulawesi Goa Talo, kemudian Kemalaku Ternate Tidore, di Nusa Tenggara ada Bima, apalagi di Jawa yang pertama Demak. Nah, itu yang gelombang ke-5. Nah, sekarang kita ke gelombang ke-6. Kita sekarang ke gelombang ke-6. Itu abad ke-15, 16, 17 ya. Sekarang kita ke-6, gelombang ke-6. Nah, gelombang ke-6 ini ketika kemudian kerajaan-kerajaan ini dihabisi oleh penjajah, maka gerakannya timbul dari masyarakat. Mereka timbulnya apa? Jadi saat itu banyak orang-orang di Nusantara ini berhaji. Yang pulang haji itu apa? Jadi menggerakkan revolusi. Nah, karena haji itu pulang, mereka itu mengerahkan dampak yang mengerikan, dampaknya yang dibawa oleh haji-haji yang pulang. Apa dampaknya? Yaitu pulang ke kampung, mereka menggerakkan revolusi. Maka penjajah saat itu memberikan titel kepada orang yang pulang dari Mekah. Apa titelnya? Titel haji. Biar apa? Biar gampang diawasi kiprahnya, harus diawasi di tengah masyarakat. Nah, kalau kita lihat ada haji-haji seperti saat itu, Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang, pulang ke Minangkabau merevolusi pemahaman keagamaan. Kemudian ada bentrok dengan kaum adat, tapi tujuannya jihad melawan penjajah nanti akhir-akhirnya. Kemudian nanti juga ada di daerah haji-haji yang lain, Haji Badran, Haji Melangi, Haji Pulukandang, Haji Mojo. Nah, kemudian pulang membuat konspirasi of silence dengan seorang pangeran keraton yang sangat terhormat dan soleh, namanya Diponegoro. Nah, itu luar biasa yang bergelar di dalam stempelnya di Leiden, itu ada dicantumkan di buku Sang Pangeran dan Janisari Terakhir karya Ustaz Salim Afilah. Gelarnya luar biasa, Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatur Rasulillah As-Sani Senopati Sabilillah Satanah Jawi. Itu gelar Pangeran Diponegoro. Nah, itu luar biasa, ada tercantum di stempelnya. Jadi kenapa beliau gelarnya Sultan Abdul Hamid? Karena saat itu ketika beliau lahir, Sultan Abdul Hamid itu sedang berkuasa di Utsmani. Kemudian Heru Cokro itu Ratu Adil, Kabirul Mukminin yang besar, Saidin Panatogomo pemimpinnya yang melaksanakan agama, Khalifatur Rasulillah. Nah, ini pemahaman agama yang baik ya, bukan Khalifatullah sebagaimana raja-raja Mataram sebelumnya. Beliau menggunakan Khalifatur Rasulillah. Dapat kita indikasikan karena beliau itu saat itu dibina juga di penampingnya ada Kiai Mojo.
maka gelar beliau Khalifatur Rasulillah. Asani, 2 ya. Kenapa 2? Kedua, karena yang pertamanya Sultan Abdul Hamid pertama di Utsmani, Senopati Sabilillah Satanah Jawi. Nah, luar biasa, Sultan Abdul Hamid di Ponorogo ini membuat sebuah perang yang paling membangkrutkan penjajahan Belanda selama berada di Indonesia, di Nusantara, hingga menghabiskan dana 20 juta gulden dan menewaskan 15.000 serdadu Belanda. Itu nanti yang di Ponorogo dibahas khusus besok ya, di Jumat, tentang dinasti Mataram. Nah, maka atas berkat rahmat Allah, inilah buah jihad fisabilillah, sebuah negeri besar bernama Indonesia. Bahkan menurut para sejarawan, kemerdekaan Indonesia itu tanpa mengecilkan peran para pahlawan yang lain, tentu saja baik dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Yang menendang bola salju sampai menjadi kemerdekaan itu adalah Pangeran Diponegoro. Kenapa? Karena perang Diponegoro yang terjadi 1825 sampai 1830 itu membangkrutkan kerajaan Belanda dalam kurun waktu 5 tahun. 15.000 serdadu Belanda tewas, itu rekor dalam sejarah kerajaan Belanda. Tidak ada ceritanya serdadu Belanda tewas sebanyak itu. Bahkan di dalam perang Napoleon sekalipun, itu tidak ada. Tapi ketika perang Jawa itu tewas sampai 15.000 serdadu tewas. Dan itu gabungan juga dengan orang-orang pribumi. 20 juta gulden dihabiskan untuk biaya perang Jawa. Padahal itu adalah pendapatan dari seluruh tanah jajahan selama 20 tahun. Jadi dapat dibayangkan POC Belanda waktu itu adalah bangkrut kekuasaan Belanda saat itu. Nah, kemudian pada abad 18, jadi sebelumnya itu, sebelum terjadi perang Jawa itu, jadi ada tokoh yang sangat menonjol, teman-teman. Seorang ulama Nusantara yang luar biasa di Mekah yang menggerakkan jihad. Namanya adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang beliau itu rajin mengirim surat untuk raja-raja Nusantara, jadi memberi semangat berjihad. Bahkan beliau menulis kitab khusus yang alhamdulillah Al-Fakir sendiri sudah belajar kitab tersebut, bahkan diijazahkan sampai kepada sanadnya kepada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Judul kitabnya adalah Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad fi Sabilillah wa Karamatil Mujahidin. Itu salah satu kitab karya anak bangsa, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Beliau menyusun kitab penyemangat tentang jihad, dan beliau pun syahid. Luar biasa, sempurna beliau. Beliau menyusun kitab tentang jihad, dan beliau pun syahid di daerah Patani. Di makamnya ada di karet ya, tanaman pohon-pohon karet di daerah Patani. Kemudian di masa berikutnya, di Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini ada murid selanjutnya, Syekh Daud Al-Fatoni. Nah, dari Patani, Syekh Daud Al-Fatoni. Nah, nanti di sini kita akan melihat ada namanya Gedung Wakaf Mataram di Mekah. Jadi ada dari Jawa itu, dari Nusantara itu belajar kepada Syekh Daud Al-Fatoni yang dikenal dengan Santri Ashabul Jawiyin. Gitu. Nah, tapi sampai saat ini Gedung Wakaf Mataram karena tidak dikelola dengan baik oleh dinasti Mataram selanjutnya, maka belum ditemukan ini kepemilikannya siapa untuk sekarang. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian di masa berikutnya, ada Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi, yang murid-muridnya luar biasa, Masya Allah, membawa perubahan yang luar biasa. Ada Ki Haji Hadratus Syekh, Ki Haji Hashim Asy'ari, pulang mendirikan Nahdlatul Ulama. Ada Muhammad Darwis, pulang mendirikan Muhammadiyah, kemudian diganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Ya, dikatakan itu pemberiannya dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi ini luar biasa, ketika haji-haji pulang ini melakukan perlawanan. Maka sampai saat ini, kenapa di Nusantara ketika pulang dari Mekah di Indonesia itu disebut gelar haji, itu sejarahnya. Jadi awasi. Jadi haji itu, pulang dari haji itu melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, pendidikan, penjajahan. Nah, karena waktu itu, ada juga kita mengenal, ketika para bangsawan dilarang untuk haji, nah, ada seorang asisten wadana di Klero Madiun ya, yang cucu Bupati Ponorogo. Dia itu hampir berkelahi dengan mertuanya gara-gara mengundurkan diri jadi jabatan government hanya untuk berangkat haji. Siapa beliau? Beliau adalah Umar Said Cokro Aminoto. Beliau berangkat haji kemudian pulang menjadi Raja Jawa tanpa mahkota. Luar biasa Pak Cokro ini. Kan nanti kita kenal ada Central Congress Syarikat Islam Gelora 16 di Kota Bandung. Nah, itu gelombang ke-6. Gelombang ke-6. Ketika itu perlawanan ketika pasca di Ponorogo 1830, mulai perlawanan terus berlanjut dari masyarakat. Ya, salah satunya dari pesantren-pesantren. Jadi dari salah satunya Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu beliau mendirikan, menyelenggarakan saat itu Kongres Syarikat Islam Nasional, Central Kongres Syarikat Islam Nasional 1916 di alun-alun Bandung dan di Gedung Concordia. Sekarang itu jadi Gedung Merdeka ya. Nah, itu dan istilah nasional pertama berkehendak berpemerintahan sendiri
itu digaungkan dalam kongres tersebut oleh Syarikat Islam. Itu ada bukunya karya Pak Nur Muhammad Jaya, ada tentang titik nol kehendak berpemerintahan sendiri. Beliau dijelaskan di sana tentang peristiwa Kongres Syarikat Islam Nasional, ya. Dan itu istilah nasional pertama di sana digaungkan. Jadi hal yang tidak biasa gitu, hal yang tabu saat penjajahan, istilah nasional digaungkan. Nah itu kemudian kesini-sininya 1916 para ulama terus berjihad, berjuang melawan penjajah. Nah maka jadi zaman Jepang ya, ketika zaman Jepang itu 1942 sampai 1945, siapa zaman Jepang yang menendang bola saljunya? Nanti ada. Jadi kalau di zaman Belanda di Ponorogo, kalau zaman Jepang itu adalah ada Syed Keizena Mustafa, itu yang menendang bola salju, itu melakukan pemberontakan pertama. Nah, kita lanjut. Nah, singkat saja berhubung waktu. Nah, itu gelombang ke-6 sampai kemerdekaan ya. Sampai kemerdekaan nanti penuh intrik, penuh politik, penuh pengaburan sejarah ketika kemerdekaan, terutama peristiwa 7 kata. Itu ada bukunya karya Pak Nur Muhammad Jaya dan juga film Muhammad Jogja menulis waktu itu, membuat film itu penuh pelik gitu. Itu memang sejarah. Nah, kita langsung loncat ke pasca kemerdekaan. Nah, itulah ketika gelombang ke-6, sekarang kita ke gelombang ke-7. Nah, inilah pasca kemerdekaan, gelombang generasi kita ya, generasi hidup saat ini. Ya, ini generasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh dunia. Kenapa? Karena ini Nusantara ini banyak berhutang budi kepada dunia. Karena dakwah-dakwah Wali Songo itu angkatan pertama semuanya dari luar negeri, dari luar Nusantara. Dan kita banyak berhutang budi, maka sudah saatnya Nusantara, bangsa Nusantara ini untuk membalas hutang budi tersebut. Apa buktinya? Misalnya Nusantara ini sangat ditunggu-tunggu oleh dunia untuk menjadi penghulu menjayakan agamanya di akhir zaman. Kenapa? Karena bangsa Arab sudah habis berlakunya. Jadi diberikan amanat kepemimpinan umat zaman baginda Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu berpindah kekuasaan ke Bani Umayyah yang ibu kotanya di Damaskus. Ada juga Umayyah II di Spanyol, Andalusia. Setelah itu peradaban pindah juga ke Abbasiyah ya, di Persia. Kemudian diberikan juga ke Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya orang Kurdi. Kemudian ganti lagi Mamluk, orang-orang di Asia Tengah, budak-budak wajah-wajah Rusia. Sehingga yang terakhir diberikan kepada bangsa Turki Utsmani. Nah, setelah Turki habis, masa berlakunya tahun 3 Maret 1924, sampai sekarang belum diberikan kepada bangsa lain. Dan yang sangat ditunggu-tunggu itu umat untuk memimpin peradaban suatu bangsa di masa depan itu adalah Nusantara, dan itu dikatakan oleh seorang Syekh Palestina, seorang Syekh Mufti dari Palestina mengatakan itulah Nusantara yang sangat ditunggu. Nah, makanya mudah-mudahan ini sepintas gelombang dakwah Islam ke Nusantara dari gelombang 1 sampai 7. Intinya kita ini banyak berhutang budi kepada para pendahulu. Kita sudah saatnya kita anak-anak muda generasi milenial ini membalas hutang budi tersebut. Kenapa? Karena nikmat iman Islam dan nikmat iman Islam itu nikmat yang besar gitu. Itu paling singkatnya berkaitan dengan jejak Islam untuk bangsa. Paling nanti artefak-artefaknya dibahas oleh yang lainnya itu oleh Kang. Karena nanti kita ada, kita mengenal babat tanah Jawi bagaimana dari segi arsitek, dari segi makanan, dari segi budaya-budaya itu adalah jejak-jejak Islam untuk bangsa. Itu ada di zamannya Mataram ya, zamannya Mataram. Ya itu paling penuman, berhubung waktunya sudah habis. Nanti tadi katanya Kak Kiki masuknya jam 5, jadi silakan bisa diawalkan saja diskusinya. Ya itu paling terima kasih. Ya, terima kasih jazakallah khair pada pemantik pertama kita ini Kang Tatang Hayat dari Student Rihlah Indonesia. Jadi sudah disampaikan ya materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kang Tatang, diawali dari teori masuknya Islam ke Indonesia ya. Ada beberapa teori, diantaranya teori Gujarat Arab, teori Kapur Barus, kemudian teori Tatar Sunda, dan teori Kian Sancang. Kemudian lanjutkan pembahasan mengenai gelombang penyebaran Islam Indonesia ya. Sudah dijelaskan juga dari gelombang pertama hingga gelombang ke-6 gitu. Jadi gambaran atau sedikit materi singkat yang bisa saya paparkan ulang bahwa nyatanya bahwa Islam itu tidak lepas gitu ya dari sejarah perjuangan bangsa ini gitu. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun sudah dinyatakan ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan konstitusi, salah satu konstitusi negara kita, bahwa Indonesia atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Indonesia itu
bisa mencapai itu kemerdekaan gitu ya. Jadi Islam itu sangat-sangat erat kaitannya ya, sangat memiliki dampak yang besar gitu terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Kang Tatang tadi bahwa kita itu 350 tahun berjuang melawan penjajah, bukan dijajah gitu ya. Beda ketika diksi yang digunakan itu berjuang melawan penjajah, bukan dijajah. Ketika diksi yang digunakan dijajah, seolah menimbulkan pesimisme gitu ya terhadap perjuangan bangsa ini gitu. Maka dari itu diksi yang seharusnya kita bangun gitu, narasi yang kita bangun untuk menyadarkan masyarakat atau warga Indonesia supaya paham sejarah bahwa kita ini berjuang gitu ya melawan penjajah selama 350 tahun, bukan dijajah, agar bisa membangun mindset yang positif gitu, bahwa kita ini memang lekat, Indonesia ini lekat dengan yang namanya perjuangan, khususnya perjuangan dari para umat Islam, juga tokoh-tokoh Islam gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung via fitur chat ya, bagi yang ingin tidak mau untuk bisa membuka fitur suara gitu ya, bisa melalui chat. Bagi yang mau langsung untuk bertanya secara langsung melalui suara juga silakan ya. Tapi bagi yang teman-teman juga bisa menggunakan fitur chat ya untuk bisa bertanya kepada pemateri pertama kita ini, Kang Tatang. Silakan. Oh ini sambil menunggu ya yang lain, silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa fitur chat atau bisa juga menggunakan sound langsung. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya mungkin sambil menunggu yang lain ya, silakan teman-teman yang lain juga bisa bertanya lewat fitur chat ya. Mungkin yang pertama Kang, saya bacain dulu ya. Ini yang pertama ini dari Fadli Okta Pratama. Nah, izin bertanya, nama Islam Rakyat Sancang itu siapa? Lalu apakah bisa dikatakan bahwa Rakyat Sancang termasuk tabi'in? Mungkin pertanyaannya Kang, silakan mungkin bisa dijawab dulu Kang. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya, menarik ya pertanyaan Rakyat Sancang ini. Karena memang definisi tabi'in itu kan seseorang yang bertemu dengan sahabat Nabi, itu adalah tabi'in, bahkan kibar tabi'in. Nah, berkaitan dengan nama Islam Rakyat Sancang itu siapa? Nah, ini masih menjadi bahan penelitian karena saya bertanya kepada sejarawan-sejarawan di Jawa Barat ini, namanya siapa? Karena datanya sulit ditelusuri. Hanya ada dalam salah satu kitab gitu ya, kitab Rakyat Sancang ini. Kalau tidak salah, wallahu alam, nanti saya cek lagi. Dulu Pak Salman Iskandar pernah mengatakan kalau tidak salah namanya itu Abdurrahman Al-Gizi gitu ya. Abdurrahman Al-Gizi atau berarti lupa saya. Wallahu alam. Nanti bisa dicek lagi. Nah, kemudian penelusuran nama Islam Rakyat Sancang bisa juga pendekatannya itu metode pendekatan sanad ya. Sanad, nama sanad. Karena ketika penelusuran rihilah ilmiah Rakyat Sancang ini kan wafatnya di Garut ya, di Leuweung Sancang. Karena sangat sulit. Berkaitan juga sumber-sumbernya, buku kitab-kitabnya ketika mau membuka pun katanya tidak boleh karena itu keramat katanya. Nah, itu jadi nama Islam itu akan ketemu Rakyat Sancang itu dalam pendekatan penelitian sanad. Jadi nanti teman-teman yang ahli hadis bisa dilakukan penelitian apakah ada yang namanya nama Islamnya siapa. Karena memang diganti namanya. Cuma saya lupa Abdurrahman apa gitu, Abdurrahman Al-Gizi atau Al-Ghazi, lupa saya. Mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang tahu silakan bisa di-share. Lalu apakah bisa dikatakan bahwa Rakyat Sancang termasuk tabi'in? Nah, memang bisa dikatakan kibar tabi'in bahkan, tabi'in besar. Karena bertemu dengan sahabat. Nanti di daerah Palembang pun ada, di daerah Sriwijaya, keturunan-keturunan Raja Sriwijaya, itu mereka juga datang ke daerah Mekah. Nah, itu jadi bahan penelitian menarik untuk kalangan milenial minasal ini untuk menelusuri apakah ada nggak tabi'in antara. Sempat juga ramai katanya sahabat juga ada yang dimakamkan di Aceh katanya. Nah, itu masih perlu penelusuran. Ada yang mengatakan itu enggak, bukan sahabat. Itu adalah kembali lagi, kalau sahabat kembali lagi. Jadi tidak sampai dimakamkan. Karena itu penting, karena masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap di Nusantara ini. Itu paling Kang. Dan selanjutnya kita langsung saya jawab ya. Karena nanti jam 5 Kang Rizky Lesus masuk. Oh, mangga Kang, langsung dijawab aja Kang. Yang kedua ya. Kalau sekarang sebenarnya umat Islam cuma dijadikan penorong mobil mogok, setelah mobil jalan umat Islam diletakkan, belajar istilah yang dikatakan. Kemudian penerapan istilah yang perlu untuk melawan jihad. Bagaimana mencegah masyarakat kondusif supaya bisa muncul tokoh-tokoh besar?
yang pertama yang betul yang disampaikan oleh Kang siapa ya, IF ini ya. Jadi memang saat ini dijadikan penorong mobil mogok ya, setelah jalannya ditinggalkan ya disampaikan. Jadi memang saat ini masih penokohan yang kita itu masih penokohan gitu ya. Maka perlu untuk menciptakan masyarakat yang kondusif. Salah satunya yaitu kita menyiapkan generasi ya, kita menyiapkan generasi supaya lebih baik ke depannya, yaitu dengan membina generasi-generasi selanjutnya dengan pemikiran Islam yang murni dan lurus gitu ya. Nah, generasi-generasi saat ini supaya mereka itu dari segi pemikiran Islamnya itu jernih gitu, jernih. Kemudian perlu juga ada komunitas atau kelompok dakwah untuk mendakwahkan pentingnya supaya tercipta suasana yang mendukung lahirnya generasi-generasi selanjutnya yang mampu mewujudkan peradaban Islam. Karena sekarang ini di masyarakat ini bercampur antara pemikiran Islam dan pemikiran Barat. Makanya nanti dalam pendekatan fikih ada salah satu buku bagus karangan Ustadz Abdur Rahman Al-Khadami itu tentang fikih itu tentang sejarah. Jadi kenapa itu dalam pendekatan fikih di zaman Utsmaniyah di akhir itu pentingnya bermazhab itu karena saat itu dicampur pemikiran itu datang sekularisasi salah satunya ulama itu supaya hambat pemikiran itu, maka pentingnya saat itu zaman terakhir di zaman Utsmaniyah itu gitu supaya mencari pemikiran dari itu yang sekarang ada di campur gitu, liberalisme, yang mana pemikiran itu jelas difatwakan haram oleh MUI. Bahkan dalam pendekatan standar keilmuan, silahkan cek apakah pemikiran ini nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Rasulullah, apakah itu nyambungnya kemana gitu, ke dunia barat, ke orientalis atau kemana. Itu kita bisa mendekatkan pendekatan sanad. Kenapa saya sering mengatakan pendekatan sanad? Karena sanad ini adalah senjatanya kaum muslim. Tanpa sanad kita tidak bisa berargumentasi. Cuma dengan sejarah, perlu sanad, referensi. Nah itu. Jadi penting untuk adanya kelompok masyarakat atau tim dakwah menciptakan masyarakat kondusif salah satunya kalau dulu itu adalah Sunan Giri ya. Sunan Giri menciptakan masyarakat yang kondusif sehingga lahir tokoh-tokoh para pangeran-pangeran. Nah itu paling. Jadi pentingnya ada komunitas dakwah, kelompok dakwah untuk menyerukan pentingnya melahirkan kembali peradaban Islam di masa depan. Itu paling walau alam bisawab. Selanjutnya izin bertanya bagaimana peran umat Islam pasca Diponegoro ditangkap ya. Pasca Diponegoro ditangkap, kabarnya justru setelah itu terjadi politik tanam paksa sepakat tidak ada perlawanan setelah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Zaki Mubarok. Ya betul. Jadi karena membangkrutkan Belanda, saat itu ada politik tanam paksa. Itu karena Belanda bangkrut. Apakah tidak ada perlawanan setelah itu? Nah, setelah itu laskar-laskar Diponegoro itu kembali ke tetap sebetulnya dari sebagian laskar Diponegoro menganggap bahwa Diponegoro ini pergi ke Mekah karena dijanjikan sama Clarence saat itu mau pergi ke Mekah, ternyata dibawa ke Makassar. Jadi dari sana itu ditangkap di Kedu ya, di residen Magelang, dibawa ke Semarang, ke Batavia, ke Manado sampai ke Makassar sampai hingga wafat. Jadi menganggap ada sebagian laskar Diponegoro itu Diponegoro dibawa ke Mekah sehingga nanti akan pulang lagi. Nah, untuk menunggu jihad kembali, laskar-laskar Diponegoro kembali ke kampungnya masing-masing, membangun desa-desa, kampung-kampung, dengan membawa kode-kode di kampungnya. Maka untuk menelusuri kode-kode laskar Diponegoro itu cukup mudah. Jika ada pendahulu-pendahulu kita, khususnya di daerah Jawa, yang menanam pohon sawo jajar-jajar, sawo berjajar, nah itulah kode laskar Diponegoro. Jadi itu adalah kode terinspirasi dari hadis saufakum ya, luruskan satu-satu kalian sebelum berjihad kembali. Ini Kang Rizky udah Yesus ya, saya singkat saja. Nah itu jadi tetap melakukan perlawanan dalam konteks perlawanannya membina umat, mendirikan kampung-kampung, membina desa, sehingga ketika datang ke suatu daerah nanti, ketika ditanya siapa pendiri desa ini, mereka akan bangga mengatakan adalah pasukan Diponegoro. Sedikit lagi.
Kemudian teman lagi kan kalau zaman kolonial penulisan dicoba tuh dengan sejarah karena takut ada sengaja yang melakukan kebiasaan menutupi penulisan dalam apa agenda apakah. Nah ini sebetulnya agenda singkatnya ya terganggunya kepentingan kolonialisme. Jadi kolonialisme imperialisme itu masih sekarang itu bukan fisik, tapi dengan lahirnya agen-agen penjajah, agen-agen penjajah yang jelas. Salah satunya kebijakannya tidak menguntungkan rakyat. Jadi ketika dibuka sejarah itu ya pasti khawatir. Dan yang mencoba membuka itu dari dulu sudah ada sebetulnya Buya Hamka, ya Haji Abdullah Dino, dan itu terus melakukan tulisan-tulisan dan itulah pentingnya sekarang untuk terus anak-anak milenial membuat lagi tulisan berbasis dan data itu paling. Kemudian bertanya berlarinya antara tulisan dinasti Abbasiyah atau sebenarnya apakah ada jeda atau bagaimana berkembangnya. Nantilah jawab tentang Rizky ya, akan yang diberikan kesempatan dulu Kang Rizky. Itu paling pelajar semua rekomendasi judul. Oke, nanti insya Allah izin bertanya berkata ini semua sampaikan jadi tidak dalam pelajaran sejarah ditulis. Nanti Kang Rizky yang jawab. Ya terima kasih teman-teman atas waktunya. Itu sedikit dari saya. Intinya kita ini banyak berhutang budi kepada para pendahulu dan kita itu harus berbangga diwariskan pendahulu-pendahulu kita supaya ada timbul giroh, timbul izah kepada generasi milenial yang diputus sejarahnya dari pendahulunya bahwa bangsa Nusantara itu merupakan bangsa yang memiliki terah ulama, terah untuk memimpin peradaban dunia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Kang Tatang yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Mungkin karena pemateri kedua kita sudah hadir ya, Kang Rizky Lesus. Beliau ini aktivis komunitas Jejak Islam Bangsa dan juga alumni Institut Teknologi Bandung. Mangga Kang Rizky Lesus bisa mulai untuk mengisi materi yang kedua tentang Jejak Islam Bangsa, perspektif pendidikan dan kebudayaan. Mangga Kang. Punten telat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Kang ya? Jelas. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Ini dari tadi ya. Saya ada work from home ini jadi baru bisa gabung ya. Kang Nukman, Kang Tatang dari Student Rihlah Community. Terima kasih sudah boleh gabung di sini. Jadi beberapa waktu lalu saya diminta ini ya pembahasan tentang jejak Islam untuk bangsa. Temanya sesuai komunitas ya, komunitas yang saya kelola sama teman-teman, yaitu komunitas JIB, Jejak Islam untuk Bangsa, atau website jejakislam.net. Kenapa namanya JIB gitu ya, Jejak Islam Bangsa? Karena tadi sempat saya dengar gitu ya dari Kang Tatang, memang Islam itu banyak gitu ya perannya, jejak-jejaknya di Indonesia gitu, atau di bangsa ini gitu. Nah, tapi gitu ya kalau kita belajar sejarah, mungkin ya, kalau yang ikutan dari pertemuan pertama ya di sini, kita tahu gitu ya kalau dalam sejarah kita, suaranya ini ya agak ngeresek gitu Bang. Oh gitu ya. Masih nggak nih? Udah sih cukup. Coba lagi. Ya. Coba. Nah. Ya jadi sejarah kita gitu kan. Kalau kita belajar sejarah selama sekolah gitu kan, itu disebutkan gitu ya, atau kita rasakan peran Islam dan umat Islam itu Bang. Ya peran, bentar ya sebentar. Oh iya sip.
Ya, mungkin dari peserta itu kali ya. Jadi jejak Islam itu gitu ya sangat banyak gitu ya, seperti ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan di film 99 Cahaya Langit Eropa ya. Ada yang udah pernah nonton belum sini? Udah pada nonton kan semua ya. Jika Islam tidak ada di bumi gitu ya, Oh iya, iya. apa nasib dunia ini kayak gimana gitu. Nah, ini pertanyaan ini coba kita tanyakan ke diri kita gitu. Jika seandainya gitu ya, Islam itu nggak ada di Indonesia gitu ya, Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, makanya ini pertanyaan ini gitu ya. Kalau kita belajar Sirah Nabawiyah gitu ya, begitu Islam masuk ke setiap tempat, ke setiap daerah, itu pasti dia membawa sesuatu gitu ya. Karena Islam itu an-nur, cahaya, dia membawa sesuatu yang baik gitu ya ke tiap daerah itu. Kalau kita lihat misalkan ketika Islam masuk ke Mesir ya di bulan Ramadan, itu Mesir itu gitu ya, yang tadinya tadi ya apa, yang sangat dasar sekali, misalkan Islam masuk ke Jazirah Arab gitu, terus Islam masuk ke Mesir, ke Syam gitu ya. Justru dengan Islam masuk itu negeri itu menjadi semakin makmur, semakin semakin memiliki nilai gitu ya. Dan ini juga yang kita lihat masuk ke Nusantara gitu, ke Indonesia seperti itu. Nah, ini yang kita mau coba angkat gitu ya, jejak-jejak Islam di Indonesia gitu ya, khususnya di bangsa ini, bangsa Indonesia, yang memang tadi kita lihat ya dalam pelajaran sejarah itu, kok rasanya kita nggak tahu nih, misalkan kita tahu ada PDRI misalkan, ini sebagai contoh ya, pemerintah daerah darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara gitu ya, presidennya atau ketuanya. Ketika Yogyakarta lumpuh diserang di tahun 48 gitu kan, di Desember, ketika Soekarno itu menyerahkan diri gitu ya. Nah, negara kan dalam kondisi darurat gitu ya. Ternyata ada tokoh Islam gitu ya yang berinisiatif melanjutkan estafet kepemimpinan Republik Indonesia. Nah, kita nggak tahu tuh dalam sejarah itu nggak diceritakan siapa itu Syafruddin gitu kan. Ternyata tokoh Masyumi gitu kan. Atau tadi misalkan di Ponorogo gitu ya. Apa sih tujuan di Ponorogo itu berperang misalkan? Kan kalau kita belajar sejarah sekarang di sekolah dulu kita itu taunya ya karena patok-patok tanah gitu kan, perebutan kekuasaan. Ternyata kan mungkin nanti di hari lain ya di kelas ini kan ada yang membahas di Ponorogo gitu ya, perang Jawa. Ternyata nggak sebatas itu gitu kan. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, dalam pelajaran sejarah ya kita tahu misalkan pembentukan Pancasila gitu ya. Padahal dalam pembentukan Pancasila itu banyak sekali peran Islam di sana gitu kan, dalam pembentukan dasar negara. Nah, jejak-jejak Islam ini gitu ya sebagai pengantar itu banyak gitu ya, baik dalam perspektif sejarah gitu ya. Artinya sebelum Indonesia merdeka itu Islam itu sudah masuk ya ke Nusantara gitu ya. Bahkan di bukunya Hamka ya, Sejarah Umat Islam itu disebutkan dari awal tuh, abad pertama gitu kan, berdasarkan catatan perjalanan Cina ya, laporan dari Tiongkok itu kan ada yang kapal-kapal dari Arab itu datang ke Nusantara ya, di zamannya Bani Umayyah gitu. Lalu balik lagi ke sana melihat kondisi gitu ya. Kalau diceritanya di Hamka itu abad demi abad diceritakan ya di bukunya Sejarah Umat Islam itu gitu. Artinya sudah lama ini dari Islam itu ada zaman sahabat gitu kan. Sampai sekarang kok terkesan sedikit ini ya perannya, jejaknya. Padahal banyak gitu ya. Nah, yang disebutkan Prof. Alatas gitu ya, salah satunya pakar sejarah kebudayaan Melayu gitu ya. Yang paling berperan salah satunya jejak Islam itu dalam konteks bahasa gitu ya. Nah, bahasa ini yang kita tahu gitu ya, dia lingua istilahnya dia menjadi bahasa persatuan ya, di tahun 28 gitu.
Nah, ini banyak peran Islam di sana gitu. Contohnya kosakata gitu kan. Akal, ilmu gitu. Nah, adakah bahasa daerahnya akal gitu kan, misalkan bahasa Sundanya akal atau ilmu apa gitu kan. Ilmu kah atau apa gitu. Jadi salah satunya perannya di situ di bahasa gitu. Artinya jejak Islam itu banyak ya, baik dalam perspektif kebudayaan yaitu misalkan dalam bahasa, dalam tradisi gitu kan. Kalau dalam tradisi mungkin di pertemuan ini ya, acara ini gitu ya, di hari selain Kamis ini kan dibahas gitu ya dalam jejak-jejak lebih detail, misalkan dalam kebudayaan Jawa seperti apa, dalam Sunda itu seperti apa gitu kan, dalam babat-babat seperti apa. Kita tahu misalkan dalam Sunda itu ada istilah Islam itu Sunda, Sunda itu Islam gitu. Jadi itu udah nggak bisa dipisahkan. Artinya kebudayaan masyarakat Sunda dengan Islam itu udah sangat erat sekali. Nah, nanti Kang Tatang mungkin nanti di pertemuan selanjutnya gitu ya bisa cerita gitu kan bagaimana hubungan erat Sunda sama Islam itu seperti apa. Lalu kalau di kebudayaan di Minang misalkan kan ada udah jadi adat gitu ya. Jadi syariat itu sudah menjadi adat di sana itu gitu kan. Kitabullah itu sendi gitu. Itu di Minang. Lalu di Jawa juga kan kerajaan Mataram. Bahkan ini menyebar di Indonesia gitu ya, di seluruh Nusantara. Tahun 2015 saya itu ke Champa ya, ke Vietnam. Saya menelusuri itu dari Malaysia, terus ke Patani, Thailand Selatan, ke Bangkok, ke Kamboja, ke Vietnam gitu ya. Nah, jejak-jejak Islam itu ada di sana gitu. Apa buktinya? Buktinya saya ngobrol sama orang Thailand Selatan itu pakai bahasa Melayu masih nyambung gitu. Ya. Waktu saya ke sana dibilang Indonesia ini kakak tertua gitu kan. Jadi kita ini dianggap saudara mereka gitu. Lalu di Bangkok pun sama gitu kan. Orang umat Islam itu masih menggunakan bahasa Melayu. Terus di Champa itu daerah Vietnam dan Kamboja pun sama, ada bahasa Melayu Champa. Artinya jejak-jejak ini ada gitu. Kalau kita ke Mindanao pun sama gitu. Saya pernah diminta menulis ya ke daerah paling utara Indonesia di Morotai, Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik gitu ya. Itu kerajaan Ternate kan di sana awalnya itu. Nah, saya tanya ke ada petugas sekretaris kerajaan. Ya, kerajaan itu masih ada gitu ya. Ada raja terus ada sekretarisnya. Ada Pak Imamnya juga. Saya tanya, ini kerajaan Ternate didirikan tahun berapa gitu kan. Nah, berdasarkan catatan yang dipercaya oleh masyarakat sana tahun 1300 sudah ada, bayangin. Padahal kabarnya itu kan awal abad 13 itu gitu ya. Itu berdiri kerajaan Samudra Pasai atau Daulah Salihiyah di ujung paling barat Indonesia di Aceh. Di saat yang bersamaan menurut kepercayaan bahkan tahun 1000 itu sudah ada di Ternate. Artinya ini sudah lama sekali gitu kan. Udah lebih dari 1000 tahun gitu di Indonesia itu. Lalu di Papua kalau kita baca catatan yang dipercaya orang Papua, ada disebutkan bahwa Islam di Papua sudah ada semenjak Nabi Adam ada gitu ya. Artinya semenjak bumi diciptakan Islam di Papua sudah ada. Nah, itu menurut kepercayaan sana. Walaupun itu susah dibuktikan gitu. Tapi artinya apa? Artinya Islam itu sudah sangat kuat di Papua itu gitu. Ya. Lalu di Sunda ada kepercayaan Kian Santang itu kan sampai jalan ketemu Sayyidina Ali gitu kan. Artinya walaupun sulit dibuktikan, artinya masyarakat Sunda menganggap Islam itu sudah sangat lama di Sunda itu gitu. Termasuk di daerah-daerah lain gitu. Termasuk kalau kita jalan-jalan ke daerah Patani atau saya sempat ke daerah Patani itu ada museum, ada manuskrip gitu kan. Di sana lengkap sekali peninggalan para ulama Nusantara zaman dulu, dirawat oleh Turki ya, sekarang dibiayai gitu ya, perlindungan arsipnya itu. Ini luar biasa gitu, artinya jejaknya itu sangat banyak, jejaknya itu di mana-mana gitu ya, jejaknya itu dari segi yang paling jelas itu bahasa, lalu masuk ke konstitusi ya, secara politik
jejaknya konstitusi gitu. Kita lihat undang-undang dasar kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa gitu, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas gitu ya. Maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya gitu. Di situ ada satu rangkaian atas berkat rahmat Allah gitu ya, yang kita tahu gitu ya, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan luhur para rakyat Indonesia itu bertemu. Kehendak Allah dengan usaha manusia itu bertemu di situ, dan itu kita sampai ke gerbang kemerdekaan. Artinya itu jejak itu ada nyata di konstitusi gitu ya. Lalu kita lihat dalam perdebatan sebelum negara ini berdiri gitu kan, di tahun 40-an atau tahun 1905 misalkan ketika Serikat Dagang Islam berdiri, lalu 11-12 ketika Serikat Islam ya, itu umat Islam Indonesia gitu ya, yang tadinya dalam bentuk kerajaan terus mereka berjuang, lalu ada yang kalah gitu kan, ada yang terus berjuang seperti Aceh itu sangat sulit dikalahkan, sementara strateginya berganti kan dengan adanya politik etis, misalkan orang-orang jadi belajar ke barat, dan umat Islam pun di sana tetap ya bisa melakukan kontribusi ya dalam segi politik gitu ya. Nah, artinya jejak di politik ini ada gitu ya. Paling real di undang-undang dasar kita, lalu dalam perdebatan konstituante, dalam perdebatan Badan Pendidik Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI tahun 45. Kalau kita lihat itu ada tercatat walaupun sangat sedikit catatannya yang bisa diselamatkan. Padahal tokoh Islam ada 15-16 orang ya di BPUPKI itu ketika mendirikan dasar negara kita itu apa gitu. Nah, di sini dasar negara kita terpecah menjadi dua kan, satu Islam, satu sekulerisme atau di luar Islam gitu. Nah, sekularisme terpecah lagi ya, Soekarno mengajukan 5 misalkan. Yamin mengajukan juga, Supomo juga mengajukan, Hatta mengajukan, masing-masing mengajukan. Nah, Islam ini tokoh-tokoh Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara. Misalkan ada Ki Bagus Hadikusumo ya. Ki Bagus Hadikusumo itu ketua Muhammadiyah, dia mengajukan ketika Indonesia itu kan lagi di negara baru ya, dibahas dasar negaranya apa sih gitu. Nah, Ki Bagus Hadikusumo itu ketua Muhammadiyah mengajukan Islam sebagai dasar negara gitu. Jadi ini menarik gitu ya. Kenapa ingin mengajukan Islam ya? Karena memang Ki Bagus ini ingin bersyukur gitu kan, bahwa atas berkat rahmat Allah kita diberi kemerdekaan gitu kan, menuju gerbang kemerdekaan bahasanya pada waktu itu. Ya, jadi yang kedua, mayoritas penduduk Indonesia Islam, wajar ketika umat Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Ki Bagus kalau kita baca gitu ya, pidatonya gitu ya, yang terekam karena ini ditulis oleh Djarnawi Hadikusumo ya anaknya. Sisanya sangat disayangkan ya. Bahkan Muhammad Hatta aja kita cari agak susah gitu ya. Adanya Yamin, Supomo, Soekarno gitu. Nah, Ki Bagus ini kan dia membuka pidatonya misalkan dengan, ya Allah berikan kami petunjuk ke jalan yang benar, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat ya, dan bukan jalan yang Engkau murkai. Ini membuka pidato di gedung parlemen di Chua Sang In membahas dasar negara. Nah, ini kan keren ya. Tokoh Islam zaman dulu sudah mendebat gitu ya, sudah menyatakan argumen gitu. Dia bilang gitu ya, dibacakan surat Al-Maidah ya, yang Islam ya sudah cukup gitu kan untuk sebagai satu ajaran gitu ya, dan itu termasuk urusan negara gitu. Ya. Terus dibacakan juga surat An-Nahl, Sof, ya. Dibacakan ya oleh Ki Bagus Al-Baqarah ayat 256 kan. Lalu dia di akhirnya bilang, Islam telah meresap dan melekat bagi hati pemeluknya. Agama dapat menjadi dasar negara karena Al-Quran yang berisi 6.000 ayat, hanya 600 ayat berbicara masalah ibadah dan akhirat. Gitu. Ya, berdosa kepada Allah apabila tidak berbuat demikian itu. Artinya
Di mana ada kemungkinan dan kesempatan, pastilah umat Islam akan membangunkan negara dan menyusun masyarakatnya didasarkan hukum Islam. Nah, itu pidato Ki Bagus gitu ya. Artinya ada usaha dari Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Islam, memasukkan jejak Islam gitu ya ke dalam konstitusi Indonesia. Nah, walaupun nanti pada perjalanannya mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya, ini ada usaha juga gitu ya dari tokoh sekuler untuk menolak Islam gitu ya sebagai dasar negara gitu, atau worldview Islam sebagai dasar negara gitu. Nah, ini menarik gitu ya, perdebatan ini saya tulis di buku Perjuangan yang Dilupakan ya, bagaimana perdebatan itu, walaupun akhirnya sampai sekarang kita lihat kondisi saat ini kita masih terus berjuang gitu. Dalam negara ini umat Islam bisa berjuang untuk terus tadi ya menjalankan syariat Islam gitu. Dan itu tidak dilarang gitu. Ya, karena alhamdulillah waktu di BPUPKI sepakatkan bahwa dasar negara kita adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya walaupun nanti tanggal 18 Agustus itu di lobi gitu kan, dengan janji Soekarno yang akan mengembalikan lagi 6 bulan lagi, faktanya tidak begitu. Tapi dalam perjalanannya alhamdulillah kita sampai sekarang gitu ya, itu bisa menjalankan Islam gitu ya, walaupun masih berproses gitu, tidak semua gitu. Contohnya kita bisa ngaji di sini gitu ya, kajian online ini luar biasa gitu. Ini suatu nikmat yang luar biasa gitu. Nah, saya mau cerita 2 tahun lalu ya, saya ikutan ada MUFES nama itu, Muslim Fashion Festival di JCC di Jakarta. Ini yang menarik itu ada fashion show umat Islam ya, fashion show cadar gitu ya. Jadi cadar itu di fashion showin gitu ya. Yang dimana ini di zaman 80-an ini nggak kebayang nih gitu. Cadar itu bisa ada gitu ya, tampil di MUFES fashion show gitu kan. Nah, yang buka acaranya Presiden Joko Widodo gitu. Jadi Presiden Jokowi itu dia ngelihat langsung live gitu ya, fashion show itu orang pakai cadar gitu ya. Langsung di depan presiden gitu. Nah, ini luar biasa, artinya apa? Ini di tahun 2017, 18, 19 ya, kita tahu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu ya, gerakan hijab sekarang ini udah di mana-mana gitu ya. Ada gerakan Hijrah Fest, terus ada komunitas-komunitas muslim seperti kita ini bermunculan di mana-mana. Kenapa bisa kayak gitu gitu. Nah, salah satu fungsi adalah jejak Islam di bidang pendidikan gitu. Jadi jejak Islam itu banyak tadi di bidang kebudayaan, di bidang politik, termasuk di bidang pendidikan gitu. Nah, apa yang kita tuai hari ini, bisa ada kajian-kajian masjid perkantoran gitu kan, ada kajian-kajian masjid di kantor, sekarang udah ada di kampus gitu kan. Itu bermula dari pendidikan para ulama kita, tokoh-tokoh kita mendidik ya. Selain dari pesantren juga masuk ke kampus-kampus gitu kan, membentuk pola-pola kajian keislaman di ITB, di UPI, di Unpad ya, lalu di bermacam-macam ya. Masjid kampus pertama itu Masjid Salman ITB gitu ya. Ketika Masyumi bubar gitu kan, tokoh-tokohnya masuk penjara. Ketika keluar penjara, Pak Nasir bilang dulu kita berdakwah lewat politik, sekarang kita berpolitik dengan dakwah gitu ya. Artinya dakwah ini bagian dari politik gitu ya, dan politik juga untuk berdakwah gitu. Nah, itu mereka nyebar ke kampus-kampus ya. Kenapa kampus? Karena di sana ada pemuda gitu. Nah, dari kampus ini diadakanlah misalkan PHI ya, Pelatihan Haji Indonesia, ada tokoh-tokohnya Ahmad Sadali, Ahmad Nu'man, Bang Imad gitu. Dari Bang Imad ini ngadain LMD, latihan mujahid dakwah, diundang tokoh-tokohnya seperti Kunto Wijoyo misalkan, lalu Amin Rais, lalu ada Yusuf Amir Faisal, Didin Hafidudin balik ke kampusnya masing-masing buat kampus di Jogja, di UGM, di IPB gitu kan, ada Al-Hurriyah. Nah, ini berkembang gitu ya, gerakan masjid-masjid kampus ini. Lalu
orang-orang ini sekarang sudah pada senior gitu kan, alumni masjid kampus, terus lalu di kantor berkembanglah kajian perkantoran yang di XL, ada kajian Majelis Talim XL, lalu Masjid Jenderal Sudirman di Jakarta ini menyebar sekali gitu kan. Artis-artis, terus gerakan hijab yang tadinya dilarang tiba-tiba sekarang semua orang booming, termasuk ke ekonomi ya, menambah ekonomi dan sebagainya. Artinya peran Islam itu sangat banyak sekali gitu ya. Dan ini kalau kita belajar sejarah itu kita gali ya gitu ya. Karena banyak sekali aspeknya, kita bagi peran gitu. Apa ya yang memang spesialisasinya di bidang politik, ekonomi, di bidang sosial, budaya gitu. Nah, ini yang kita coba terus gali gitu ya. Kalau kita belajar sejarah, kita coba gali satu-satu gitu ya. Jadi banyak sekali jejak-jejaknya dan apa sih fungsinya kita tahu jejak ini gitu ya. Fungsi belajar sejarah gitu. Ya menurut Ibnu Khaldun ya sejarah memang identitas bangsa gitu. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya luar biasa sekarang ya ketika saya kasih contoh satu misalkan. Terakhir gitu ya. Ada tuduhan misalkan umat Islam melakukan makar gitu. Kalau kita nggak belajar sejarah kita nggak tahu nih. Dalam sejarah Indonesia pertama kali makar itu siapa, kapan gitu loh. Ya. Jadi ancaman makar pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia itu terjadi kapan dan oleh siapa. Kalau ada tuduhan misalkan oleh umat Islam itu radikal, terus makar dan sebagainya gitu ya. Maka kita lihat sejarah, misalkan di tanggal 17 Agustus pagi diproklamasikan gitu kan. Sore hari itu sudah ada yang menurut Hatta menelepon Bung Hatta gitu ya, meminta makar gitu kan, memisahkan diri dari Indonesia gitu. Nah, apakah pelakunya umat Islam? Bukan gitu ya. Nah, menurut Bung Hatta kan di memoarnya itu kan pelakunya adalah orang yang mengaku kaum Kristen dari Indonesia Timur gitu kan, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, kita tahu dari sejarah gitu ya, kalau ada tuduhan sekarang makar gitu, itu artinya ngaco gitu ya. Itu tidak belajar sejarah. Padahal faktanya yang pertama kali makar ketika Indonesia merdeka gitu, bukan umat Islam gitu kan. Itu adalah fakta gitu. Dan itu dicatat oleh Bung Hatta, salah satu perumus Pancasila. Nah ini salah satu fungsi kenapa kita perlu terus gitu ya, belajar sejarah gitu kan. Terus menggali, walaupun masih banyak sekali gitu kan. Alhamdulillah teman-teman sekarang di sini banyak komunitas-komunitas yang mulai giat sejarah gitu kan. Kalau 7 tahun lalu ketika JIP awal-awal ada gitu kan, mungkin teman-teman masih pada SMA gitu kan, saya sendiri masih kuliah. Sekarang alhamdulillah sudah bertumbuh komunitas-komunitas sejarah ya. Alhamdulillah Kang Tatang nih sama kawan-kawan hari Senin sampai hari Jumat kan ngadain diskusi ya terkait tentang sejarah gitu. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Nah, mungkin itu dari saya tambahannya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair pada Kang Rizky Lesus yang telah menyampaikan materi kedua ya. Jadi sudah disampaikan ya bahwa jejak Islam gitu, yang terdapat pada bangsa ini sangat banyak gitu ya. Mungkin yang salah satu paling fundamental adalah adanya jejak Islam dalam konstitusi gitu ya negara kita, ini pembukaan Undang-Undang 45 yang tercantumnya kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini berhasil diraih gitu. Ya mungkin silakan pada teman-teman bisa langsung ya, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan ke Kang Rizky Lesus ya via fitur chat. Mungkin di sini Kang ada beberapa pertanyaan, ada 2. Mungkin yang pertama izin bertanya dari Abdul Haq. Faktor utama hari ini semua yang disampaikan dalam sejarah tadi tidak tertulis dalam pelajaran sejarah, karena sejarah ditulis oleh siapa yang menang perang. Bahkan literatur hari ini yang mendominasi adalah buku-buku kiri. Missing link hari ini adalah tidak ada buku-buku pada waktu Piagam Jakarta dihasilkan, yaitu pidato-pidato daripada tokoh Islam tentang ideologi Indonesia, dan tidak ada bukti sejarahnya. Mungkin yang pertama itu bisa ditanggapi dulu Kang. Oh iya. Terkait sumber literatur. Ya jadi memang literatur Islam. Ini kedengeran ya? Iya, masuk Kang.
Jadi pertama terkait Piagam Jakarta gitu ya. Ini menurut Prawoto Mangkusasmito gitu ya. Ketua Masyumi terakhir, Partai Masyumi memang ada kabut gitu ya, seperti tidak terlihat, atau menurut Isa Ansori gitu kan, tokoh Persis, 4 gulipat ya ketika pergantian 7 kata itu gitu ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa dengan pemeluk-pemeluk. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya kita bahas lebih dalam tentang politik gitu. Artinya memang banyak gitu yang tidak tercatat gitu ya saat waktu itu gitu ya, termasuk saat diskusi Piagam Jakarta. Tapi kalau kita lihat deh, diskusi Piagam Jakarta misalkan menghasilkan ketuhanan dan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, artinya ini kan ada 9 orang ya, Haji Agus Salim, Ki Haji Wahid Hashim dari NU, terus Abdul Karim Muzakir, Abi Kusno dari Sarekat Islam ya. Ada 4 tokoh Islam yang merumuskan ini. Lalu ada Soekarno, Hatta, Maramis, Ahmad Subarjo gitu kan, sama Yamin. Begitu mereka debat, nah yang keluar itu ternyata kesepakatan atas menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Artinya apa? Tokoh Islam di sini itu dia berhasil mendebat atau mempengaruhi tokoh-tokoh sekelas Soekarno, Hatta, Yamin gitu loh di sini gitu. Nah, kenapa bisa berubah akhirnya jadi 7 kata itu dihapus gitu kan? Nah, ini memang waktunya singkat gitu ya. Di buku saya dituliskan itu sebelum tanggal 18 Agustus pagi gitu kan. Itu sangat singkat sekali gitu kan. Nah, ada beberapa literatur yang menulis itu ya, salah satunya literaturnya 75 tahun Kasman Singodimojo itu. Dia bilang diminta Soekarno untuk melobi Ki Bagus. Padahal Kasman itu baru pulang dari Bandung. Dia dari Danco Peta gitu ya, baru pulang, nggak ngerti politik. Datang-datang jadi anggota tambahan PPKI, diminta melobi Ki Bagus Hadikusumo yang memang bukan promos Pancasila Piagam Jakarta gitu. Nah, artinya memang literatur ada gitu ya, tapi memang banyak juga yang tidak terungkap ya, khususnya memang pidato tokoh Islam di BPUPKI gitu. Ya, ketika sidang-sidang itu nggak ada gitu. Nah, apakah ada yang sengaja misalkan tidak mencatat? Bisa jadi, walau alam gitu ya. Faktanya memang kita tidak menemukan, padahal itu tiap tokoh itu pidato gitu. Yang kita tahu kan pidatonya Soekarno itu 1 Juni ya. Kita tahu itu gitu kan, karena ada yang mencatat ya. Nah, kemana pidato misalkan Kiai Haji Ahmad Sanusi misalkan, Ki Bagus Hadikusumo kita dapat dari tadi bukunya Islam Dasar Negara itu yang ditulis, dicatat gitu ya oleh anaknya gitu. Artinya tokoh Islam lain mungkin ditulis gitu kan. Nah, ini tugasnya mungkin teman-teman sini buat nyari gitu kan infonya. Jadi memang referensi itu sangat terbatas ya, adanya di buku Setnek ya, di buku Setnek dia nulis terus catatannya Yamin gitu. Ada beberapa lagi gitu ya, tapi memang sangat disayangkan sekali memang menurut para tokoh Islam saat itu pun gitu, yang hidup saat itu kok bisa nggak ada gitu kan. Itu menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Kalau ada kita tahu bagaimana sengitnya debat-debat itu. Tapi alhamdulillah gitu ya, belajar dari situ di tahun 59 ketika di Konstituante itu ada gitu. Alhamdulillah kita tahu ya bagaimana pidato Pak Nasir gitu kan, Pak Kasman gitu membabat habis misalkan PKI gitu kan. Alhamdulillah di situ ada. Nah, kita bisa belajar dari sana bagaimana keteguhan gitu ya tokoh-tokoh Islam gitu ya. Seperti itu. Wallahu alam. Ya, terima kasih Kang. Mungkin ini ada satu pertanyaan ya terakhir ya. Nah, sepanjang tadi Kang Rizky telah menyampaikan tentang perjuangan para pendahulu kita dalam aspek politik. Ternyata politikus kita dulu betapa teguh dalam pemahaman agamanya. Nah, bagaimana relevansinya hari ini? Apakah umat Islam kembali bisa harus memperjuangkan politik mereka, sementara umat Islam banyak dihantam melalui politik? Nah, langkah strategis apa yang bisa dilakukan generasi milenial untuk mengembalikan perjuangan ulama kita dahulu? Jazakallah Kang. Maka Kang dijawab. Ya, jadi memang betul para tokoh Islam itu sangat teguh sekali ya. Tokoh NU dengan Masyumi di tahun 57 sampai 59 berdebat dengan tokoh PKI, dengan tokoh partai-partai nasionalis ya, PNI, terus Partai Kristen gitu kan, berdebat keras di Konstituante mengajukan Islam
sebagai dasar negara. Saya bacakan misalkan. Ini dari NU ya, misalkan Kiai Haji Saifuddin Zuhri ya, dari fraksi NU. Dia bilang Islam itu akan tumbuh subur gitu ya. Pancasila akan tumbuh subur jika dinaungi oleh Islam. Nah itu perkataannya Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari NU. Atau Hamka misalkan. Tetap kekeh mengajukan Islam gitu ya. Lalu tokoh-tokoh Islam lainnya. Artinya mereka teguh gitu ya. Termasuk di awal Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim misalkan mengajukan ya, ini anak tokoh NU ya, anak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajukan pasal 29 itu yang tadinya sekarang itu bunyinya negara menjamin kebebasan menjalankan agamanya gitu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Nah, Wahid Hasyim itu bilang negara menjalankan atau agama negara adalah agama Islam gitu. Ya. Dan negara menjamin setiap pemeluknya bebas menjalankan agama selain Islam. Nah itu Wahid Hasyim gitu tokohnya. Nah apa yang kita bisa lakukan sekarang gitu ya? Yang kita bisa lakukan adalah berjuang gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan terus berjuang. Nah generasi milenial seperti kita apa? Kalau kita ini hidup di zaman kontekstualnya ada digital seperti ini gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan kalau teman-teman yang punya di desain gitu, bidang desain ya konteksnya berjuang dengan desain itu, dengan potensi itu gitu ya. Dengan potensi tersebut gitu di masing-masing bidang gitu. Nah, yang dituntut oleh kita kan oleh Allah itu kan bukan menang tapi kan perjuangan. Makanya Kiai Haji Wahid Hasyim bilang perjuangan kita itu masih sangat panjang gitu kan. Ya, dan itu ada risiko ini Pak Nasir nih bilangnya. Beginilah risiko berjuang, jangankan rumah Republik kita ini sudah dibakar dengan obrak-abrik Belanda gitu. Jadi itu perjuangan seperti itu gitu ya. Walaupun bangsa Indonesia sudah tahu gitu ya. Sekarang sudah mulai tahu gitu ya, sadar Islam jejaknya itu seperti apa. Gitu. Nah, Saifuddin Zuhri, ya muridnya Wahid Hasyim tadi ya, Menteri Agama di era Soekarno, nanya nih, kalau begitu perjuangan kita masih panjang. Nah ini perjuangan masih panjang itu di tahun 47 gitu ya. Nah Kiai Haji Wahid Hasyim itu bilang gitu ya. Ya masih sangat panjang tergantung apa yang kita kerjakan pada waktu sekarang gitu ya. Apa yang telah dicapai sebagai komitmen nasional waktu sekarang tidak mustahil bakal diganggu oleh orang. Betul. Bakal ada terus rongrongan. Tapi ini mengingatkan kita gitu. Ini tahun 47 udah bilang gitu ya. Kiai Haji Wahid Hasyim gitu ya. Yang harus dijaga jangan sampai umat Islam tidak memperoleh hak-hak mereka secara politik gitu ya. Jika perang setelah usai, fase perjuangan sudah dilewati saat waktu itu gitu ya. Tentu orang mulai mengisi kemerdekaannya dengan usaha membangun bangsa dan negara. Moga-moga saja saham umat Islam di masa paling sulit itu tidak dilupakan gitu. Jadi artinya yang kita bisa lakukan gitu ya. Dalam konteks kalau saya misalkan di teman-teman JIP yang mengingatkan kembali tentang saham umat Islam saat itu. Nah, konteks yang lain gitu ya. Yang di bidang desain, bidang IT, oke, kita bareng-bareng apa yang kita bisa lakukan. Nah, secara strategis ya, kalau bisa teman-teman itu tadi ya, membuka sejarah di masa lalu dan bisa bikin film misalkan yang di bidang film itu keren banget gitu. Ya, kita siap kolaborasi tuh kalau bisa bikin animasi gitu kan, desain kelas-kelas gitu kan. Supaya tahu dalam sejarah kita itu membanggakan gitu ya umat Islam itu. Anak-anak kita nanti tokoh kita itu nggak bingung nanti punya teladan itu ya. Selain Rasulullah dan para sahabat di Indonesia siapa sih gitu? Ada Pak Nasir gitu, ada Pak Isa Ansori, Saifuddin Zuhri, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bayangkan ulama gitu kan, yang juga ketua partai Islam, yang juga ke sawah untuk bertani, bekerja, hafal Al-Quran, ribuan hadis gitu kan, seperti itu. Kita punya politisi Wahid Hasyim yang selalu hafal Quran. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Kang ya atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu ya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin insya Allah nanti sama pemateri ya akan dijawab di luar forum ya.
Eh, ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyediakan waktunya untuk bisa menghadiri kajian pada sore ini. Kepada para pemateri, Kang Tatang dan juga Kang Rizky Lesus, ya terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan ya kepada kami semua, yang dengan ilmu yang kita pelajari hari ini semakin mencerdaskan kita ya, bahwa Islam itu sangat memiliki hubungan yang erat dengan sejarah bangsa ini, gitu. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang khususnya mayoritas diperjuangkan oleh umat Islam gitu ya. Mungkin sebelum ditutup, mungkin dari Kang Rizky atau Kang Tatang ada closing statement yang ingin disampaikan ke peserta. Silakan Kang. Cukup Kang. Ya, dulu. Cukup ya? Cukup kok dari saya. Oke. Kang Tatang. Terima kasih kepada Kang Rizky atas berbagi sharingnya. Ya, ini salah satu mungkin penggagas awal ya di bidang sejarah. Mungkin tadi katakan udah 7 tahun ya Kang ya. Alhamdulillah kita kedatangan pemateri menyemarakan 7 tahun di JIB ini berdiri. Paling saya statementnya terakhir, paling kita ini bangsa Nusantara ini banyak berhutang budi sebagaimana tadi gelombang dakwah Islam pertama disampaikan kepada seluruh dunia. Maka sudah saatnya kita untuk membalasnya hutang budi tersebut. Dalam konteks apa? Misalnya contoh Palestina, Suriah, perlu untuk ditolong. Kita kenalkan Nusantara ini kepada dunia melalui tokoh-tokoh pejuang. Banyak di Nusantara ini tokoh-tokoh hebat, sebagaimana tadi Kang Rizky juga menyebutkan. Itulah peran generasi milenial. Salah satunya kita lakukan riset-riset, kita tuliskan yang bisa kita cukup satu tulisan geografi yang bisa kita hasilkan untuk generasi selanjutnya. Itu paling, terima kasih. Hatur nuhun Kang Ya. Tatang, Kang Nukman. Siap Kang. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung ya kajian kita atau agenda ngabuburit kita pada sore hari ini. Sangat berbuka ya pada kawan-kawan yang di luar Jawa maupun yang di Jawa Tengah yang sudah masuk waktu maghrib. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman ya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa turut hadir ya bersama di agenda ngabuburit literasi pada sore hari ini dalam rangka kita thalabul ilmi ya. Jadi walaupun kita sekarang berada di masa pandemi, jangan sampai menurunkan giroh kita ya untuk senantiasa menuntut ilmu ya. Dan semoga usaha teman-teman untuk bisa menghadiri kajian kita pada sore ini dibalas dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Tentunya semoga bisa mempermudah ya jalan teman-teman semua untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin itu kajian kita pada sore hari ini ya. Jadi jangan lupa kepada teman-teman untuk senantiasa mengikuti ya setiap kajian yang insya Allah diselenggarakan oleh berbagai komunitas literasi, di antaranya Darussulan Rihlah Indonesia, kemudian Jejak Islam Bangsa, dan komunitas literasi lainnya. Insya Allah setiap pekan ya, setiap hari insya Allah akan ada kajian-kajian lanjutan dengan tema-tema yang berbeda, khususnya akan membahas mengenai sejarah ya. Jangan lupa untuk follow ya IG Student Rihlah Indonesia dan juga IG Jejak Islam Bangsa ya. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus postingan-postingannya. Insya Allah banyak informasi yang bermanfaat seputar literasi yang bisa teman-teman dapatkan. Mungkin itu saja ya kajian atau ngabuburit kita pada sore ini. Kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurna anda kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman. Silakan Google Meeting-nya. Selamat berbuka ya.